Beberapa hari belakangan ini nama Sinta Bahir menuai perbincangan hangat. Hal itu terkait beredarnya video syur mirip dirinya yang sedang berganti pakaian beredar di dunia maya. Video berdurasi 1 menit 24 detik yang menghebohkan tersebut diduga diambil saat sedang melakukan syuting sebuah film. Memang sempat diakui Sinta adalah dirinya. Namun artis yang kerap tampil seksi itu mengaku kaget mengapa video tersebut bisa tersebar di dunia maya. Namun belakangan video tersebut justru menuai tanya. Pasalnya belum bisa dipastikan jika video yang tengah memperlihatkan seorang wanita mirip Sinta Bahir yang sedang berganti pakaian dan nyaris tampil polos tanpa sehelai benang adalah asli. Dan untuk memastikan hal tersebut, akhirnya pakar informasi dan teknologi Abimanyu angkat bicara soal video ganti baju mirip Sinta Bahir yang semakin semarak beredar di YouTube tersebut. Menurut Abimanyu yang sudah melakukan analisa terhadap video yang berdurasi 1 menit 24 detik tersebut adalah rekayasa konten dan bukan konten rekayasa digital. Seperti apa persisnya analisa Abimanyu terhadap video Sinta Bahir yang sedang ganti baju tersebut? Berikut ini penjelasannya. Dan di sini saya bisa pastikan bahwa video tersebut adalah rekayasa konten. Ya, jadi bukan rekayasa digital. Digital itu mukanya bukan ditempel kemudian agak seperti dia gitu ya, atau kemudian suasananya diubah, siang dibikin malam, malam bikin siang, ditambah bayangan dan sebagainya, itu digital. Tapi kalau rekayasa konten ini sebetulnya wanita lain yang dipasang di sana, ya kemudian ada potongan yang juga kemudian mencurigakan. Pada akhirnya ada suatu orang wanita yang kelihatan seperti artis lah kata orang-orang yang dikenal. Tapi pada saat itu posenya juga masih kelihatan dalam pose yang sedikit aneh, canggung dulu baru kemudian dia bergerak. Seakan-akan saya memajang dulu gitu ya. Dengan posisi yang seperti itu semua itu sudah jelas ya, asumsi kalau dari saya itu adalah rekayasa konten. Ini kita lihat yang pertamanya saja ya. Ini sebuah potongan yang kita ambil. Kita bisa lihat ukuran tubuhnya ya pada saat ini ya. Kemudian ini gambar kedua di mana di sini diambil pada menit ke-19. Detik ke-19 kita masih bisa lihat gelangnya jelas-jelas sekali, ada sekitar 3 buah gelang. Ke-20 hilang. Dan lihat dari bajunya juga ya, di sini masih ada penuh, pada saat di sini berubahnya seperti itu. Ini sudah ada, berarti ada perubahan besar sekali yang dipotong. Ya, jika memang video Sinta Bahir tersebut adalah rekayasa konten dan tidak ada rekayasa digital dalam arti rekayasa tingkat tinggi seperti pergantian wajah, melainkan rekayasa yang terjadi adalah sebatas pemotongan adegan-adegan tertentu dalam pengertian hanya dilakukan di proses editing, maka Sinta Bahir bisa bernafas lega. Tidak seperti kasus yang melanda penyanyi dangdut Siti Badriah yang juga belakangan ini sempat heboh di YouTube karena foto seksinya. Pasalnya, untuk kasus Siti Badriah tersebut, Abimanyu menyatakan asli dan bukan rekayasa. Kita jangan lihat nih ngomongnya saya nggak sekedar asli apa tidak, tetapi sekarang bicara mulai sumber datanya. Ya, sumber data yang beredar di masyarakat dengan sumber data yang dimasukkan kepada saya mungkin berbeda. Nah, kalau lihat dari situ berarti kita sekarang lihat dulu apa yang sudah sampai di saya, yaitu 3 buah foto di mana satu Siti Badriah sedang terlihat dari punggungnya, sedang berdiri dengan keadaan telanjang. Kemudian 2 lagi wanita tersebut ada terlihat sedang tiduran dengan anggota tubuhnya kelihatan ya. Nah, 3 foto itu yang sudah dianalisa. Dan itu mungkin versi itu juga bisa berbeda dengan yang ada di masyarakat. Karena di masyarakat ada yang versinya masih ada di dalam tersensor gambarnya. Tetapi kebetulan yang bisa kita peroleh adalah yang full. Nah, berdasarkan dari gambar tersebut dengan melakukan beberapa pertimbangan dalam arti penilaian ya. Penilaian dalam ini tentu penilaian dengan dasar telematika, ya, dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Di mana ini dalam penilaian dasar, dengan ini saya konfirmasikan bahwa ketiga gambar tersebut adalah asli, tidak ada rekayasa. Bapak Abimanyu ngomong kayak gitu dan ya sini cuma gitu. Ya udahlah, biarin orang mau ngomong apa ya. Kalau asli ya biarin, kalau palsu ya biarin lah gitu. Pokoknya Siti udah tutup kuping lah, pokoknya manajemen Siti lah yang urus gitu loh. Pokoknya Siti no comment lah, pokoknya manajemen Siti semua yang urus gitu. Karena di
di sini Siti bukan cuma sendirian bekerja dan resikonya itu bukan cuma Siti gitu yang nanggung gitu, manajemen Siti juga ada. Jadi manajemen Siti semuanya yang membersihkannya. Membersihkannya apaan sih? Itu bukan Siti. Dengan beredarnya video yang sempat meresahkan di masyarakat dengan menyertakan artis sebagai modelnya, dikhawatirkan akan merajalela di jejaring sosial dan pastinya akan merugikan para artis jika pada kenyataannya foto atau video yang beredar adalah rekayasa. Lalu bagaimana dengan para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut? Apakah masalah video Sinta Bachir ini bisa digugat dengan menggunakan undang-undang pornografi, khususnya Undang-Undang ITE 27 ayat 1? Mengenai hal ini, Abimanyu menyatakan belum bisa dituntut karena video tersebut masih memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang hanya sebagian alias tidak keseluruhan. Di telematika pertama tidak ada yang namanya alasan, modus, tujuan, motif, itu semuanya tidak ada karena telematika tidak pernah membahas hal itu. Lebih membahas terhadap satu objek dan kemudian kejanggalan yang mungkin terjadi di sana. Gitu. Kalau di sini kemudian ada nanti penuntutan yang bersangkutan tinggal melihat apakah dia merasa dirugikan dengan adanya penayangan ini atau merasa diuntungkan. Itu ada dua hal ya. Nah, kemudian silakan yang bersangkutan kan nanti yang kemudian melakukan pengajuan gitu loh kepada pihak yang berwajib, ataupun kalau dia bilang dia mulai menuduh, dia harus saat dia melakukan pelaporan dia harus mengucapkan siapa yang terlapor. Kalau umpamanya yang bersangkutan, saya nggak tahu siapa yang harus menuntut gitu loh, siapa yang harus menuntut siapa. Ya dalam hal ini banyak bisa juga dia misalnya si wanita itu dituduh telah melanggar undang-undang pornografi. Ya khususnya pasal 8, 9, dan 10, orang yang mengerti undang-undang itu tahulah. Itu yang orang yang ada melakukan pengambilan, ada yang kemudian menjadi actionnya. Apabila itu yang hendak dituntut, saya berani pastikan bahwa ini bukan pornografi.